Duncan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan lupa, Tuan Johan, saya seorang polisi. Jika ada kecelakaan, tidak ada yang lebih baik dari saya dalam hal mengamati tempat kejadian. Saya lebih profesional." Johan berpikir sejenak, lalu setuju, dan berkata, "Kalau begitu Inspektur Duncan akan bekerja keras." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada pilot, "Lepas landas." Helikopter meningkatkan throttle dan bangkit dari tanah, membawa keduanya berlari menuju Cempaka Villa. Saat mendekati langit di atas Villa Cempaka, Johan telah melihat kehampaan melingkar yang aneh di lembah di kejauhan melalui cahaya bulan. Jadi, dia langsung menunjuk ke area kosong, dan berkata kepada pilot, "Cepat terbang ke sana." Pilot mengendalikan helikopter untuk pergi ke lembah aneh dengan kecepatan tinggi. Setelah mendekat, Johan dan Duncan menemukan bahwa area kosong melingkar ini sudah menjadi bumi hangus yang besar, dan vegetasi di sekitarnya, semuanya jatuh ke arah pinggiran lingkaran. Dikombinasikan dengan ledakan hebat barusan, keduanya berspekulasi bahwa area kosong melingkar ini mungkin disebabkan oleh ledakan barusan, dan titik pusat ledakan adalah pusat lingkaran. Jantung Johan tiba-tiba naik ke tenggorokannya, dan dia tiba-tiba memiliki intuisi yang buruk. Dalam kegugupannya, dia dengan cepat berkata kepada pilot, "Jatuh." Duncan berseru, "Lebih baik tidak mendarat di tengah. Jangan sampai petunjuk di tanah dihancurkan oleh angin kencang dari helikopter." Johan mengangguk dan berkata kepada pilot, "Kalau begitu mendaratlah di samping." Pilot segera memarkir helikopter di tepi area kosong melingkar. Duncan hanya berpikir, jangan hancurkan petunjuk ke pusat ledakan. Namun yang tidak ia duga adalah tempat Johan meminta pilot untuk mendarat ternyata adalah area tempat Ariana merangkak menjauh dari kejadian tersebut. Angin kencang yang dihembuskan helikopter itu benar-benar menghapus jejak Ariana dalam sekejap. Saat ini, Johan yang sangat cemas membuka pintu dan melompat turun sebelum helikopter berhenti total, diikuti oleh Duncan. Dia dengan cepat berlari ke pusat ledakan, dan ngeri menemukan bahwa tanah di tengah telah mengeras dan retak karena suhu tinggi. Di tanah, sebenarnya ada siluet hitam sosok manusia yang tercetak di atasnya. Tidak tahu apakah itu jejak tubuh manusia yang ditinggalkan oleh ledakan. Johan tiba-tiba melihat beberapa pecahan reflektif di tanah, mengambilnya, dan menemukan bahwa itu adalah cangkang atau pecahan lainnya. Seketika, dia langsung teringat bahwa Tama pernah membeli kerang raksasa di pelelangan dengan harga tinggi di atas 100 miliar. Lelang itu menyebabkan kehebohan di Jakarta. Teksturnya sangat mirip. Memikirkan hal ini, hati Johan tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Duncan melihat ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pecahan cangkang di tangannya, dan dengan cepat bertanya, "Apa ini?" Johan berkata dengan bingung, Ini seharusnya milik Tuan Renza." Mendengar Johan mengatakan bahwa pecahan di tangannya adalah milik Tama, jantung Duncan tiba-tiba berdebar kencang. Dia bergumam, "Barang Tuan Renza? Bukankah itu lebih berbahaya daripada kebaikan untuknya?" Saat dia berbicara, dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk memeriksa jejak yang ditinggalkan oleh ledakan dengan hati-hati. Dengan mengamati arah gelombang kejut ledakan, dia kemudian melihat lebih banyak pecahan kerang raksasa di tanah. Wajahnya pucat pasi, dan dia berbisik, benda-benda itu sangat dekat dengan pusat ledakan. Saat ledakan terjadi, bukankah dia yang pertama menanggung bebannya? Johan menangis ketika mendengar ini, dia tidak percaya. Dia berkata kepada Duncan, "Inspektur Duncan, Tuan Renza sekuat langit, bukankah seharusnya ledakan seperti ini melukainya?" Duncan berjongkok di tanah, mengambil sepotong tanah hitam kering dari tanah, menggosoknya dengan keras, dan dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mencium baunya,
dan berkata dengan cemas, suhu di pusat ledakan setidaknya 3,000 derajat Celcius jika bumi bisa terbakar seperti ini. Jadi berspekulasi ledakan setara setidaknya 1 atau 2 ton TNT. Setara ini, bahkan jika tangki di sebelahnya juga akan hancur berkeping-keping, manusia adalah daging dan darah, sangat dekat, aku khawatir akan ada kesialan. Apa? Kaki Johan melunak, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, meninju tanah hitam yang keras dengan tinjunya, dia tersedak dan berkata, tidak mungkin. Tuan Renza sangat beruntung, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kecelakaan. Duncan terdiam sejenak, dan berkata, aku akan melihat-lihat. Bukan tidak mungkin gelombang kejut yang dihasilkan padam. Johan segera bangkit, menyeka air matanya dengan lengan bajunya, dan berkata, aku juga ikut. Ayo pergi ke arah yang sama. Duncan berkata, kamu harus mencari beberapa pembantu. Jari-jari ledakannya beberapa ratus meter, luar angkasa lebih besar, dan jarak pandangnya rendah. Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada banyak prajurit di Camp Elsa Hot Spring Hotel? Temukan orang yang paling dapat diandalkan untuk datang dan membantu. Johan kembali sadar, dan dengan cepat berkata, oke. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, tetapi ternyata sinyal ponselnya diblokir. Jadi dia berkata, Inspektur Duncan, tunggu aku akan kembali. Duncan buru-buru memberitahunya, ingat, jangan beritahu keluarga Polen, aku khawatir mereka tidak akan tahan. Oke, Johan, aku akan pergi ke hotel untuk mencari seseorang, bukan pergi ke villa tingkat menengah. Setelah berbicara, dia bergegas ke helikopter, dan kata-kata pertama yang dia ucapkan saat naik adalah, pergi ke hotel. Beberapa menit kemudian, helikopter mendarat di alun-alun hotel. Pada saat ini, semua orang di Camp Elsa Hot Spring Hotel terbangun oleh suara keras barusan, tetapi mereka tidak tahu bahwa suara keras tadi sebenarnya berhubungan dengan Tama. Begitu Johan turun dari helikopter, Devano bergegas menyambutnya, dan bertanya dengan gugup, Johan, apa yang kamu lakukan selama ini terbang? Apakah ada yang salah? Mata Johan merah, tersedak, dan berkata, Dev, sesuatu terjadi pada Tuan Renza. Apa? Devano bertanya dengan kaget, apa yang terjadi pada Tuan Muda? Aku tidak tahu. Johan tidak dapat menahan air matanya, terisak, hidup atau mati Tuan Renza tidak pasti sekarang, cepat dan temukan beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengikuti saya, dan bantu temukan keberadaan Tuan Renza. Devano merasa pusing untuk beberapa saat, lalu dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, aku akan pergi mencari Nona Raya. Di antara orang-orang ini, keluarga Hermawan telah bersama Tuan Muda untuk waktu yang lama, dan mereka pasti yang paling banyak dapat dipercaya. Johan buru-buru berkata, jangan biarkan beritanya keluar. Ada banyak orang di sini di front kataklismik. Aku khawatir mereka akan berada di sana dengan dua hati jika mereka tahu sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Bukan, Devano berkata, Yoshua saat itu bersumpah untuk setia kepada Tuan Muda. Johan menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah yang kukatakan, tetapi Yoshua dan Tuan Renza memiliki keluarga. Kebencian lama. Di saat-saat kritis, kita harus lebih berhati-hati, dan kita tidak bisa membawa begitu banyak orang ke sana. Jangan lupa, Tuan Muda masih memiliki musuh Black Mamba. Jika beritanya menyebar ke dunia luar, identitas Tuan Muda mungkin terungkap. Devano mengangguk, dan berkata, kalau begitu cari saja keluarga Hermawan. Saat ini, Raya sedang bermeditasi di kamar. Devano mengetuk pintu, dan Raya membuka matanya dari kesurupan, membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Devano, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Devano, ada apa? Devano tidak berbicara, tetapi memegang layar ponsel di wajahnya.
Ketika Raya melihat kata-kata di layar telepon, air mata langsung mengalir di matanya. Itu tertulis di layar, sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Harap tetap diam dan bantu panggil keluarga Hermawan bersama untuk menemukan petunjuk. Raya tidak berbicara tetapi mengangguk berat. Segera, lebih dari selusin anggota keluarga Hermawan berkumpul dengan tergesa-gesa, naik ke helikopter, dan terbang kembali ke tempat kejadian itu terjadi. Saat Raya melihat pemandangan mengerikan di tempat kejadian, hatinya seperti terkoyak dari kehidupan, dan dia tidak bisa menahan air matanya. Tapi dia masih menyeka air matanya, dan bersama dengan keluarga Hermawan, dia mencari petunjuk di pinggiran area ledakan melingkar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.